Yang saya hormati Menko bidang perekonomian yang mungkin hadir secara daring, yang mewakili kementerian dan lembaga, dan yang saya hormati Kepala Badan Informasi Geospasial Dr. Aris dan seluruh jajarannya, para kepala daerah yang diundang atau yang mewakilinya, dan di sebelah saya tadi ada Pak Bupati Kuburaya, hadirin Ibu Bapak yang hadir pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial tahun 2023, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, salam sehat. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dianugerahi kesempatan sehat walafiat, dimampukan hadir pada acara hari ini, Rakornas Informasi Geospasial tahun 2023. Semoga pertemuan kita ini menjadi bagian dari amal baik kita dan memberikan kebaikan dan kemajuan untuk informasi geospasial secara nasional. Ini karena yang nyusun pidato Pak Aris, informasi geospasial itu disingkat IG. Ini karena sudah keseringan dengan Instagram, jadi pakai ini. Jadi saya hampir baca tadi Rakornas Instagram. Dua tahun ke depan, 2023-2024 adalah tahun-tahun yang strategis dalam konteks perencanaan pembangunan nasional. Tahun depan kita akan mengakhiri rencana pembangunan jangka menengah nasional kita yang ketiga kalinya kalau dihitung dari pertama kali undang-undang, yang keempat kalinya kalau dihitung dari rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 ke 2024. Dan kita juga akan segera menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang berikutnya 2025 ke 2045. Kita tahu persis bahwa undang-undang mewajibkan kita semua, terutama undang-undang perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa perencanaan pembangunan itu membutuhkan data dan informasi yang akurat, kredibel, akuntabel. Dalam kerangka itu, pada satu saat Presiden memberikan arahan terkait percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, yaitu agar baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan konsolidasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kemudian Satu Data Indonesia mendukung registrasi sosial ekonomi, enforcement implementasi dari kebijakan Satu Data Indonesia,
monitoring dan evaluasi Satu Data Indonesia, kemudian dukungan infrastruktur untuk TIK-nya dalam penyelesaian pusat data nasional dan sistem penghubung layanan pemerintah. Dengan arahan Presiden tersebut, maka kemudian lahirlah 2 poin penting yang terkait pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, yaitu mendukung registrasi sosial ekonomi, bersinergi dengan Satu Data Indonesia, termasuk di dalamnya melakukan geotagging terhadap data yang dikumpulkan. Satu Data Indonesia sedang melakukan pengembangan portal .go.id dengan penerapan sistem katalog data nasional yang menjadi media penyebar luasan dan berbagi pakai interoperability data oleh instansi pusat maupun daerah dalam rangka pengintegrasian informasi geospasial dan statistik. Data yang telah terkumpul pada sistem katalog data nasional akan dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah melalui sistem data analitik dan dashboard eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan terhadap isu-isu strategis nasional. Satu Data Indonesia berperan dalam menyediakan wadah penyebar luasan data untuk memastikan tidak ada duplikasi data dan sebagai marketplace data untuk mempertemukan kebutuhan atau dalam hal ini pengguna data dengan penyedia data. Tadi saya mendengarkan bahwa di Kabupaten Kuburaya tadi Pak Bupati membisikkan saya peta rumah tangga di kabupaten itu sudah tersedia. Jadi Pak Aris juga menyampaikan di Kota Makassar juga sudah ada, sehingga kita berharap seluruh intervensi program pemerintah itu bisa benar-benar langsung, jadi kepada mereka yang penerima manfaat dengan tepat. Kita bisa menurunkan baik itu exclusion error maupun inclusion error, sehingga orang yang memang seharusnya dapat benar-benar dapat, dan orang yang tidak sebagai penerima manfaat memang tidak menerimanya. Mudah-mudahan itu kalau kita sudah punya satu data geospasial statistik, ini akan luar biasa dan akan memudahkan di dalam perencanaan pembangunan ke depan. Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah negara maritim. Ya, kita paham betul bahwa Indonesia dengan jumlah perairan laut samudra yang luar biasa luas. Bahkan Bung Karno mengatakan jangan disebut pulau-pulau di antara pulau-pulau di antara di dalam laut, ya, dipisahkan oleh laut, tetapi adalah di dalam laut itu ada pulau-pulau. Jadi Bung Karno itulah mengatakan Nusa di antara itu, Nusantara. Karena itu visi 2045 akan menegaskan kembali Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Visi ini akan menentukan arah Indonesia ke depan, dan kita berharap pada tahun 2045 Indonesia adalah negara yang tangguh, mandiri, modern, terus tumbuh dengan basis kekayaan sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi,
dalam peradaban masyarakat maritim yang modern, inklusif, dan sejahtera, serta aktif menjaga keberlanjutan peradaban dunia. Pencapaian itu memang kita lakukan secara bertahap. Indonesia terus berusaha, kita semua berusaha untuk graduasi dari middle income trap, dan kita bersyukur pada pasca COVID-19 ini kita masuk kembali menjadi negara yang upper middle income dengan GDP per kapita kira-kira sekitar 4.200 US dollar. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mewujudkan Indonesia masuk ke negara dengan tingkat ekonomi PDB per kapitanya itu kira-kira di atas 12.000, sehingga menjadi negara high ekonomi. Sebenarnya kalau kita mau bertanya bentuknya seperti apa, ya seperti Jakarta hari ini. Jakarta hari ini adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah mencapai setelah graduasi dari middle income. Sudah masuk di high economy dengan GDP per kapita kira-kira sekitar 18.300 US dollar per kapita. Dan sumbangannya terhadap GDP nasional itu kira-kira sekitar 27%. Kemudian dengan jumlah penduduk yang relatif memang sedikit ya, 10 sampai 12 juta di malam hari. Kalau di siang hari dia sampai 20 juta penduduk. Nah, kita bandingkan dengan di provinsi yang lain. Kalimantan Timur itu belum, meskipun termasuk daerah kaya, belum sampai di 12.000. Demikian juga Riau. Apalagi daerah yang lainnya masih relatif rendah. Bahkan sebagian besar di Pulau Jawa ini semuanya justru masih di bawah middle income, ada di beberapa kabupaten. Dan ini homework kita yang besar. Transformasi digital nasional kita perlukan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas tadi. Peran Satu Data Indonesia dan SPBI itu sangat kita butuhkan. Dan memang kita sudah tidak bisa lagi meninggalkan cara-cara tidak boleh lagi mengikuti cara-cara lama. Cara-cara baru itu menjadi jauh lebih penting. Saya kemarin itu sebentar, tapi saya bukunya aja baru saya baca depannya sedikit. Kata pendahuluannya, daftar isinya, saya coba-coba lihat conclusionnya, apa sih bukunya itu mengenai bahwa the way of thinking kita itu sudah memang harus berubah di masa digital ini. Dan di masa digital ini yang kita akan hadapi itu adalah artificial intelligence yang kita create sendiri. Jadi kalau kita tidak lebih cerdas dari dia yang akan menentukan keputusan itu, menetapkan keputusan itu. Tapi menjadi lebih penting memang karena digital itu kalau dibandingkan antara mesin digital dan manusia itu cenderung kurang tepat, ceroboh gitu ya, dan slow. Nah, nanti mesinnya ini sendiri dia lebih tepat, cepat gitu ya. Tapi tetap saja maunya apa yang mau dimanfaatkan dan digunakan itu ditentukan oleh si otak manusia, bukan si hasil dari AI itu.
Itu dari buku yang baru saja saya baca sebentar. Terus saya pikir benar juga. Jadi kita juga jangan semuanya serba digital. Lalu kita nggak ngerti apanya sih yang mau didigitalkan itu. Kayak ada satu kabupaten bicara mengenai data stunting, tiba-tiba dia mengatakan stunting di tempat saya sudah turun. Sekarang menjadi 8%. Ya, dari 34% jadi 8%. Bagaimana caranya 8%? Ini satu informasi saja untuk kalau ada yang mewakili dari bupati atau wali kota atau Pak Bupati Kuburaya. Jadi kalau kita punya data stunting dari anak-anak di bawah usia 5 tahun, pada tahun ini misalnya 100 gitu. Tahun depan anak yang sudah di atas 5 tahun misalnya ada 10, dia automatically sudah nggak dihitung di situ. Hilang jadi tinggal 90. Ada bayi baru. Mudah-mudahan bayi yang baru itu kelahirannya cuma 8 dan yang stunting cuma 3. Jadi naiknya 93. Jadi dari 100 jadi 93. Betul nggak itu? Betul nggak itu? Saya mau tanya nih, betul nggak itu? Karena sistem kita itu cuma 0 sampai 5 tahun, ya kita bilang betul. Padahal salah besar. Karena yang anak di atas 5 tahun yang sudah kena stunting itu, sepanjang dia belum dapat dikatakan bebas dari stunting, ya nggak bisa. Itu salah satu bagaimana kita menggunakan data itu. Jadi kalau gitu kita kasih masuk cuma 0 sampai 5 tahun ya sudah selesai itu. Itu misleading seperti ini yang saya harapkan tidak terjadi. Begitu juga nanti dengan jalan, dengan dengan penyediaan air dan seterusnya. Itu kita suka keliru di situ. Jadi saya berharap nanti kalau kita sudah punya data yang demikian pas gitu, akurat, lebih baik. Jadi sekali lagi data menjadi sangat penting. Memang data kemudian menjadi basis dari untuk pengambilan keputusan. Evidence based policy berdasarkan fakta data. Tapi kami kemarin di Bappenas, saya lebih setuju untuk mendorong para pengambil kebijakan itu tempernya itu yang dikembangkan itu adalah scientific temper. Scientific temper ini jauh lebih penting dibandingkan evidence based policy. Karena scientific temper, ya, Anda akan nanya bener ya ini data. Walaupun datanya udah base-nya apa sih, kayak tadi saya kasih contoh stunting tadi. Kan kita bisa tahu siapa yang mau diintervensi. Mulai dari ibu yang belum melahirkan, ketika ibu itu sudah melahirkan, bayi yang diukur memang ternyata stunting, kemudian yang juga harus dikasih knowledge itu adalah masyarakatnya, kemudian petugas kesehatannya, nakesnya, lalu kehidupan di rumahnya, dan seterusnya. Jadi ekosistemnya itu, once dari salah satu ekosistem itu tidak memadai, saya kira meskipun kita punya evidence based policy, itu membuat kita berbahaya, misleading, salah besar. Saya juga nanti bisa saya contoh di industri dan seterusnya, di infrastruktur, tapi karena kita bicara data seperti ini. Karena itu ada kata penyediaan data pemerintah itu bukan hanya berkualitas
dan terintegrasi, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. Dan dengan demikian, maka kalau kita dapat menyediakan seperti ini, mudah-mudahan birokrasi kita akan menjadi lebih efisien dan akuntabel, dan pelayanan pada masyarakat dalam hal ini menjadi lebih baik lagi. SPBE dengan melahirkan mall pelayanan publik, it's okay. Saya mau cerita ini, tapi SPBE itu sebenarnya juga marketplace. Marketplace dari apa? Dari bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat. Maka muncullah di sana. Jadi sebenarnya kita hanya membentuk apa yang disebut dengan marketplace. Demikian juga di daerah, kami berharap dengan adanya e-katalog lokal, ya, karena tempo hari kami memberikan target kepada LKPP agar bisa mencapai sampai 1 juta produk setiap tahun dan bahkan harus 2 juta. Jadi kalau sudah 2 tahun waktu itu sudah 2 juta lebih, mudah-mudahan sekarang sudah 3 juta. Ya artinya kan banyak marketplace ya. Dengan Anda bisa sebut siapa aja, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, itu kan semua marketplace. Nah marketplace yang kita punya LKPP yang ada berdasarkan undang-undang, kemudian di daerah ada e-katalog, itu seharusnya mempertemukan kebutuhan dari pemerintah daerah dan produk-produk yang bisa disediakan oleh lokal. Lokalnya ya lokalnya. Jangan lokal itu, misalnya ya, saya kasih contoh. Perlu mebel, ya Pak Bupati Kuburaya. Perlu mebel. Mebel itu dibeli dari Pontianak. Benar. Tapi bisa juga salah. Dalam hal lokalnya. Oh Pak, itu nggak diproduksi di Kuburaya. Betul, tidak diproduksi. Tapi didagangin di Kuburaya. Itu jauh lebih baik. Karena dana itu berputar di Kuburaya. Gitu. Ini kan sebenarnya kita ingin kesejahteraan seperti itu. Di mana dana itu berputar di antara kita. Jadi keluar dari kita, diedarkan di antara kita. Kalau velocity of money-nya itu bisa 3, 4, sampai 5 kali lipat, maka APBD itu menendang PDRB-nya itu luar biasa. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi LKPP dan kemudian e-katalog di daerah diharapkan seperti itu. Nah jadi soal harga dan seterusnya itu kan bisa dibicarakan dan jadi bukan kita saja bangga buatan Indonesia, tapi juga bangga buatan domestik lokal. Itu penting untuk memberikan kehidupan. Kalau tidak kan kita juga tidak memberikan peluang kepada mereka. Itu contoh saja. Nah, kemudian kita punya geospasial data ini. Sekarang peta yang ada itu 1:50.000 ya. 10.000, 50.000. Untuk kepentingan yang lebih baik, memang kita harus punya skala besar 1:5.000 ya, 1:1000 gitu. Ini saya soal skala besar, skala kecil, ini ada soal elementer yang saya berdebat juga dengan seorang yang setingkat, ya saya perlu setingkat saya lah. Dia tidak bisa membedakan skala besar dan skala kecil. Dia pikir kalau skala kecil itu 1:1000. Oh gitu Pak ya. Jadi bahasa yang terbalik ini tidak ngerti gitu kan. Saya bilang kalau skala 1:1000 itu skala besar Pak. Kalau skala 1:50.000 itu skalanya kecil. Tidak Pak Arso begini. Oh iya ya, saya nggak mau berdebat sama orang yang nggak paham. Setingkat saya loh, bayangin. Jadi saya harap juga mesti ada knowledge ini Anda kuasai benar. Jadi kalau di kabupaten kota bisa bikin 1:500,
anak-anak SD, SMP bisa tahu jalannya di mana gitu kan. Dan luar biasa kalau itu kita dapat. Nah, kita sedang mengarah ke sana. Saya kira BIG ke depan mungkin akan jauh lebih baik lagi dalam hal untuk itu, sehingga kita bisa memiliki satu standar, satu metadata yang baku, bisa interoperability, dan yang penting juga satu kode referensi. Ya, satu kode referensi yang kemudian semuanya dari sana. Jadi kita begitu sebut A gitu, semuanya kita bisa dapat. Lokasinya, jadi kalau istilah di Bappenas itu days, tematiknya dapat, holistiknya, informasi ekosistemnya dapat, terintegrasi, dan spasialnya. Dan seperti yang sekali lagi saya sampaikan pentingnya ini, saya kasih memberi contoh mengenai nanti kalau BPS sudah selesai dengan data Rexosec-nya, sehingga kita bisa tahu peta sosial ekonomi masyarakat, ya, dan kemudian ini bisa disinkronkan dengan spasial, maka secara nasional kita akan lebih mudah lagi siapa yang pantas menerima manfaat seperti yang saya sampaikan tadi, dan kita bisa tahu persis apakah ada kabupaten atau kota yang ngerti masalah atau tidak ngerti masalah, atau mereka sekedar ngikutin supaya nggak dianggap ketinggalan zaman, ya, digitalisasi tapi tidak paham dengan digitalisasi itu. Jadi di era transformasi ini, kemampuan mendaya gunakan data dan peta itu satu hal yang sudah tidak dapat kita hindari, ya. Dan karena itu kalau kita memberikan data itu harus benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal integrasi geospasial statistik untuk memperkuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan berbasis kewilayahan, dapat menggunakan framework geospasial statistik secara sistematis yang memenuhi prinsip-prinsip fundamental infrastruktur geospasial dan geocoding, manajemen data statistik dan data spasial, interoperability geospasial statistik. Yang keempat, pemetaan untuk mempermudah membaca data statistik. Dan yang kelima adalah aksesibilitas dan kebermanfaatannya. Dengan pemanfaatan hasil integrasi data statistik dan spasial pada sistem katalog data nasional yang menghubungkan data lokasi tadi, informasi geografis, maka kita akan seperti saya sampaikan tadi, misalnya dengan Rexosec, kita akan jauh lebih pas untuk mendapatkan informasi. Saat ini ada 1.804 data pada 51 kementerian lembaga yang telah ditentukan untuk menjadi data prioritas nasional pada tahun 2023. Nah, sekali lagi ini digunakan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, memenuhi kebutuhan strategis atau berdasarkan arahan Presiden. Dengan demikian, kita harapkan ketersediaan data dan informasi spasial yang dibutuhkan baik instansi pusat dan daerah untuk
penyusunan perencanaan semakin bermutu, berkualitas, sehingga anggarannya pun menjadi efektif. Saya berharap dalam Rakornas IG, ini tulisannya IG soalnya, informasi geospasial hari ini, itu pertama dapat mereview rencana aksi penyelenggaraan informasi geospasial oleh kementerian dan lembaga dan daerah, kesepakatan dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan informasi geospasial, serta tentu membahas isu-isu strategis lainnya yang menjadi concern kita semua. Hari Rebo itu sudah, mudah-mudahan tidak meleset, itu 1 Ramadan bagi mereka, bagi semua yang hadir di sini yang akan menikmati Ramadan. Saya mengucapkan selamat menikmati Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadannya menjadi bagian dari amal baik dan diterima oleh Allah sebagai bagian dari mendapatkan akreditasi untuk mendapatkan memperoleh mahfirahnya. Tadi Pak Aris itu sudah seperti kiai menutupnya, gitu kan? Ini semuanya ya. Jadi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fisabilil haq wallahu musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.